Kekerasan memang tidak akan bisa dihilangkan. Rasa dendam menjadi pemicu utama mengapa rantai ini tidak bisa dipatahkan. Nyawa dibayar nyawa. Mengisahkan tentang seorang gangster yang memiliki julukan dengan si penguasa Gangnam. Suatu ketika ia kehilangan wanita yang dicintainya akibat dibunuh oleh sebuah organisasi kriminal raksasa yang terkenal akan kebengisannya. Meskipun begitu, si gangster tidak memperdulikannya dan menaruh sumpah akan menghancurkan kelompok itu hingga ke akar-akarnya. Namun untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Kebetulan sekali ada seorang detektif yang kehilangan putrinya juga akibat diculik oleh mereka. Sehingga si gangster dan si detektif pun sepakat untuk melakukan kerjasama dalam aksi balas dendam ini. Akankah mereka berhasil atau malah sebaliknya? Entahlah. Seperti biasa, sebelum lanjut, siapkan dulu udut dan kopainya untuk persiapan berbuka nanti. Kalau sudah, inilah Gangnam B-Side 2024. Let's go! Di negara metropolitan, film pun akan dibawa ke sebuah kota malam bernama Kota Gangnam. Saat ini pasukan kepolisian yang dipimpin detektif Kang Dong-hwa tengah mencoba masuk ke sebuah klub malam tersembunyi yang bernama Klub Malam Haina untuk melakukan penggerebekan. Dengan gerak cepat mereka langsung melakukan penangkapan massal terhadap pengunjung klub malam yang sedang setengah gila akibat penyalahgunaan narkoboy. Di dalam klub, Kang merasa curiga dengan sebuah pintu yang mengakses ke dalam gudang belakang. Lalu ia pun memasukinya. Akan tetapi entah mengapa atasan kepolisiannya yang bernama Kapten Ju malah menahannya untuk tidak masuk ke dalam pintu itu. Tentu saja hal itu pun malah semakin curiga dengan apa yang di balik ruangan itu. Sehingga Kang pun langsung menerobos masuk ke dalam gudang itu. Dan benar saja kecurigaannya pun tidak salah. Di dalam gudang terdapat seseorang yang sedang membakar banyak narkoboy untuk menghilangkan bukti. Melihat hal itu, Kang pun menghampiri si pembakar itu untuk menangkapnya. Namun sial sekali si orang itu pun malah memberikan perlawanan untuknya. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Kang pun melumpuhkan orang itu. Detektif Kang begitu merasa terkejut saat mengetahui orang yang dilumpuhkannya ini merupakan bawahannya sendiri di kepolisian. Walaupun begitu, Kang pun tetap membawanya ke kantor untuk melakukan interogasi atas keterlibatannya itu. Dalam interogasinya, si bawahan memohon ampunan terhadap Kang untuk membebaskannya. Ia terpaksa melakukan pekerjaan sampingan kotor ini demi membiayai kehidupan keluarganya yang kurang dalam ekonomi. Sebagai ucapan maafnya, si bawahan akan memberitahukan sebuah info yang penting. Ternyata bukan ia saja yang terlibat, melainkan hampir 90% divisi investigasi kejahatan terlibat dalam bisnis narkoboy ini. Tentu info barusan membuat detektif Kang terkejut sekali, maka ia pun mengirimkan laporan ke pusat untuk melakukan penangkapan massal terhadap para bajingan kepolisian yang telah terlibat dalam bisnis kotor ini. 3 tahun pun berlalu, kini keadaan Gangnam terasa hening dan kondusif usai penggerebekan yang telah dilakukan oleh detektif Kang sebelumnya. Akan tetapi, tanpa detektif Kang tahu sebenarnya klub malam yang telah digerebek ternyata beroperasi kembali dengan cara sembunyi-sembunyi. Bahkan tempat itu malah semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang maksiat. Kemudian seorang wanita penghibur bernama Jenny tengah masuk ke dalam klub malam itu. Ia pun menuju ke ruangan atas untuk mengantarkan paket sabu pesanan milik tamu VIP merupakan komplotan gangster. Para tamu VIP pun kegirangan dan langsung memakainya hingga teler. Dalam keadaan yang teler itu, Jenny pun tidak sengaja melihat ponsel si tamu VIP yang mendapatkan pesan perintah dari bosnya untuk menangkap dirinya tanpa suatu alasan yang jelas. Tentu saja Jenny pun sangat panik sekali. Lalu ia pun pergi ke toilet untuk memuntahkan narkoboy yang dikonsumsi untuk mengembalikan kesadarannya. Dalam keadaan yang cemas ini, ia pun menelpon sahabat dekatnya yang bernama Lee Jung-hwa untuk menyuruhnya bersembunyi. Saat ini keselamatan mereka berdua tengah dalam bahaya, diakibatkan para gangster yang memburunya. Akan tetapi, Lee malah menghiraukan telepon dari Jenny akibat sedang dalam pengaruh obat-obatan yang terlarang. Menyadari hal itu, Jenny pun berusaha keluar dari klub malam itu untuk segera mencari sahabatnya.
Namun sayang sekali para gangster yang merupakan tamu VIP tadi memergoki dan langsung berlari untuk menangkapnya. Akan tetapi untung saja Jenny berhasil lolos dari kejaran mereka usai memanfaatkan lalu lalang keramaian kota. Lalu Jenny pun bersembunyi di bawah tangga untuk merehatkan tubuhnya sejenak. Dengan perasaan tak karuan, ia pun membuka HP untuk mengecek sebuah video. Dan entah apa isi video dalam HP-nya itu. Yang jelas video tersebutlah yang menjadi alasan mengapa para gangster tadi ingin menangkapnya. Bertepatan dengan itu ternyata Lee telah berhasil ditangkap oleh pemimpin gangster mereka yang bernama Pisci. Pisci memaksa Lee untuk menyerahkan di mana video penting itu disembunyikan. Akan tetapi Lee tidak memegang video itu dikarenakan ada pada HP-nya Jenny. Tentu saja si Chi pun marah besar dan langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menangkap Jenny. Setelah itu Shin pun berganti kepada seorang pria yang memiliki pengaruh besar di kota itu. Orang-orang menjulukinya sebagai sang penguasa kota Gangnam. Dan perkenalkanlah namanya Yeon Gil-ho. Ia merupakan seorang pemegang bisnis penyedia gadis terbesar di kota ini. Kedatangannya ke klub tidak lain hanya ingin memantau keadaan para gadisnya. Akan tetapi saat di dalam ia begitu merasa kesal sekali saat melihat salah satu gadisnya yang sedang teler akibat dicekoki narkoboy. Melihat hal itu ia pun menggendongnya untuk mengamankannya di dalam mobil. Meskipun pekerjaannya yang cukup kotor, namun Gil-ho sangatlah membenci sekali terhadap narkoboy yang dibilang lebih kotor daripada bisnisnya. Dengan penuh kekesalan ia pun pergi ke belakang klub untuk menghajar si pengedar narkoboy yang telah memberikan narkoboy ke salah satu gadis. Ia pun mengancam si pengedar itu untuk berhenti memberikan barang haram itu kepada para gadisnya jika masih ingin hidup. Di depan klub sendiri, segerombolan kepolisian korup bersama para gangster tengah berdatangan untuk mencari Jenny. Dan kebetulan sekali hal itu tidak sengaja dilihat oleh Gil-ho, yang membuat ia pun merasa penasaran mengapa para gangster dan kepolisian itu ingin menangkap Jenny yang merupakan gadis terbaiknya. Bertepatan dengan itu, Jenny tengah bersembunyi di sebuah kasino terbengkalai yang ada di kota Hyeongdong. Saat ini kecemasannya semakin meningkat, apalagi Lee sahabatnya yang tidak kunjung ada kabar. Dalam keresahannya itu, Jenny pun begitu merasa ketakutan saat terdengar ada suara orang melangkah menuju ke dalam tempat itu. Dan ternyata cerita pun akan dibawa dulu ke sebuah pedesaan yang lumayan jauh dari perkotaan. Ternyata di desa inilah detektif Kang telah dialih tugaskan sebagai seorang polisi biasa. Bukan tanpa sebab, hal itu dikarenakan penggerebekan tempo dulu yang anehnya malah mengakibatkan dirinya dikucilkan dari kepolisian. Akibat banyak sekali polisi korup yang ditangkap. Walaupun begitu, Kang masih sukarela menjalankan tugasnya dengan baik. Saat sedang melakukan patroli, Kang pun ditemui oleh atasannya dari pusat. Atasannya ingin memberitahukan info penting bahwa saat ini keadaan Gangnam telah kembali kacau dan munculnya sebuah kasus yang aneh. Saat ini banyak sekali para wanita malam yang menghilang begitu saja entah kemana. Beberapa minggu ini tim kepolisian sempat diturunkan untuk menangani kasus ini. Akan tetapi mereka belum mampu mendapatkan satu petunjuk pun alasan kemana para wanita malam itu menghilang. Hal ini menjadikan nama kepolisian menjadi buruk di hadapan publik akibat dianggap tidak becus dalam menangani sebuah kasus. Maka dari itu ia pun meminta detektif Kang untuk mengambil alih kasus aneh ini. Akan tetapi Kang menolak perintah itu, alasannya cukup simpel, ia merasa sudah nyaman untuk bertugas di desa. Tidak lama dari itu Kang pun mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang ingin mengabari keadaan anaknya. Saat ini putri detektif Kang bernama Kang Yeso tengah dirawat atas gangguan ketraumaan akibat insiden 1 tahun yang lalu. Ketika itu putri detektif Kang dikabarkan hampir saja dibunuh oleh sahabatnya sendiri, yang siapa duga teman putrinya itu merupakan seorang wanita malam yang bekerja di kota Gangnam. Tentu saja hal itu pun membuat Kang sebagai seorang ayah merasa menyesal akibat tidak memperhatikan putrinya. Bahkan ia merasa tidak menyangka bagaimana bisa putrinya itu malah berteman dengan seorang wanita malam yang dibilang tidak baik baginya. Di dalam kasino terbengkalai, Yeon Gil-ho tengah menanyakan terhadap Jenny mengapa para bajingan gangster dan kepolisian tengah memburunya.
Namun Jenny malah tidak memberitahukannya sebab ia yang merasa gelisah atas keselamatan sahabatnya yaitu Lee saat ini. Ia pun meminta Gil-ho untuk segera mencari keberadaannya. Sontak saja Yeon Gil-ho pun merasa terkejut juga saat mendengar Lee, salah satu gadis terbaiknya juga, sedang dalam bahaya. Lantas ia pun meminta Jenny untuk tetap bersembunyi di sana sebelum dirinya kembali menyelamatkan Lee Jong-hwa. Kembali kepada detektif Kang yang tengah membawa putrinya untuk pulang usai dirawat inap beberapa hari di rumah sakit. Di dalam perjalanan, ia pun meminta maaf terhadap putrinya. Lalu ia pun mengajak putrinya itu untuk makan bersama di restoran mewah sebagai ucapan permintaan maafnya. Akan tetapi anaknya itu malah menolak, dan entah mengapa putrinya itu justru malah meminta Kang untuk mencari keberadaan sahabatnya si wanita malam, yang sampai saat ini tidak ada kabar entah kemana. Mendengar hal itu, Kang pun sempat menolak. Alasannya jelas ia tidak ingin mencari si wanita malam yang hampir saja membunuh putrinya. Akan tetapi putrinya itu justru membantah tuduhan itu. Yang ada justru sahabatnya itulah yang menyelamatkan hidupnya, bukan ingin membunuhnya. Tentu perkataan barusan membuat Kang kebingungan dengan putrinya ini. Dalam kebingungannya itu, Kang pun membuka HP putrinya untuk melihat si wanita malam itu. Yang ternyata itu adalah si Jenny. Akan tetapi detektif Kang belum mengetahui siapa itu Jenny. Atas paksaan putrinya, Kang pun menyetujui untuk mencari keberadaannya Jenny sekarang. Lalu ia pun menemui rekannya bernama Jisoo untuk meminta bantuan. Kang pun memberikan sebuah foto selfie Jenny bersama putrinya untuk mulai melacaknya. Akan tetapi saat melihat foto itu, Jisoo pun merasa tidak asing dengan sebuah tato di tangannya Jenny dan putri Kang. Seolah tato itu merupakan sebuah simbol yang pernah dilihatnya saat di kota Gangnam. Dalam rasa penasarannya itu, Jisoo pun membuka seluruh rekaman CCTV di jalanan Gangnam untuk mencari tahu simbol dari tato itu. Hingga ia pun menemukan sebuah rekaman CCTV yang tengah memperlihatkan Yeon Gil-ho. Dan saat menjumnya, terlihatlah ada sebuah tato di tangannya Yeon Gil-ho. Itu artinya Jenny dan anak detektif Kang ada hubungannya dengan Yeon Gil-ho, si pemilik bisnis mucikari terbesar di kota Gangnam. Melihat foto itu, Kang pun langsung teringat akan wajahnya Yeon Gil-ho saat penggerebekan tempo dulu. Kang pun tidak sengaja melihat ada keributan yang dilakukan oleh Yeon Gil-ho saat sedang menghajar seorang pengedar narkoboy. Meskipun Gil-ho kotor, namun ia cukup terkenal akan kebenciannya dengan sebuah narkoboy. Dan hal itu membuat Kang merasa respect terhadap Yeon Gil-ho yang memiliki kebencian yang sama dengannya. 어떻게 잡을 여력이 어딨냐? 자. Di tempat yang berbeda, kita akan diperlihatkan dengan seorang jaksa rendahan yang baru saja dialih tugaskan di kantor yang berada di kota Gangnam. Dan perkenalkanlah, namanya jaksa Seok Jin. Saat ini ia telah mendapatkan perintah dari pusat untuk menangani kasus hilangnya para wanita malam di Gangnam. Namun, untuk menghandle kasus ini cukup sulit baginya, sebab Seo Jin yang tidak memiliki akses atau koneksi satupun untuk membantunya memecahkan masalah ini. Di pusat kota Gangnam, Yeon Gil-ho sedang menghajar salah satu gangster yang merupakan anak buahnya si Chi. Ia memaksa si gangster ini untuk memberitahukan di mana keberadaannya Lee sekarang. Si gangster yang ketakutan pun terpaksa memberitahukannya bahwa saat ini Lee sedang disekap di sebuah hotel. Bertepatan dengan itu, Lee tengah diseret masuk oleh si Chi ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu muncullah seorang pria yang memakai sepatu kulit yang tidak lain orang ini merupakan pimpinannya si Chi. Kemunculannya membuat Lee Jong-hwa langsung merasa ketakutan. Tidak berselang lama, Yeon Gil-ho pun telah tiba di hotel itu. Dengan ruangan itu yang sudah kosong namun acak-acakan. Hingga ia pun begitu merasa terkejut sekali saat melihat Lee Jong-hwa telah mati secara mengenaskan. Setelah itu, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok wajah yang memakai sepatu kulit tadi. Perkenalkan, namanya Noh Jong-so, seorang artis K-popper yang cukup terkenal di kota itu. Orangnya sangat ramah sekali yang membuat banyak orang ngefans terhadapnya. Akan tetapi tanpa mereka tahu, di balik wajah keramahannya ini terdapat sifat iblis durjana di dalam tubuhnya. Pasalnya ia merupakan salah satu pemegang kendali bisnis gelap di bawah naungan seorang bos mafia yang bernama Tuan Choi yang belum diperlihatkan wajahnya.
Ketika di dalam mobil, Jong-so pun menyuruh anak buahnya yaitu Si-chi untuk segera membersihkan mayat Lee yang telah mereka bunuh saat tadi. Di saat itu juga tim pembersih dikerahkan ke hotel untuk membersihkan TKP sekaligus menghilangkan mayatnya Lee. Akan tetapi setibanya di sana, para pembersih ini pun begitu keheranan karena mayat Lee yang akan mereka amankan sudah tidak ada. Bertepatan dengan itu, seorang tukang pel stasiun kereta tengah merasa ketakutan saat menemukan ada sebuah mayat Lee di bangku tunggu kereta api. Rupa-rupanya Yeon Gil-ho telah sengaja meletakkan mayatnya di tempat. Kemudian cerita berpindah terhadap detektif Kang yang akhirnya telah resmi untuk memutuskan kembali ke kota Gangnam. Ia akan mengambil alih kasus rumit para wanita yang menghilang demi bisa menemukan keberadaan temannya putrinya yaitu Jenny. Kang berencana akan bergabung ke tim divisi kepolisian anti kejahatan. Akan tetapi kembalinya Kang di kantor ini justru sangat tidak disukai oleh mereka. Alasannya jelas, mereka membenci detektif Kang yang terlalu bersih dalam tugasnya. Akibatnya Kang pun memutuskan akan bergerak sendiri dalam menangani kasus ini. Lalu ia pun menemui salah satu rekan kepolisiannya dulu yang bernama Kim. Orang yang pernah ia jebloskan ke penjara atas keterlibatannya dalam bisnis narkoboy di penggerebekan Tempo dulu. Ternyata saat ini rekannya itu telah lama mengundurkan diri dari kepolisian dan kini malah beralih profesi yang berlawanan yaitu menjadi seorang gangster. Kang akan memanfaatkan profesi temannya itu untuk memberikan banyak info mengenai kehidupan gelap di kota Gangnam. Lalu detektif Kang pun menanyakan info sosok Yeon Gil-ho. Betul saja Kim beserta anak buahnya sangat mengetahui tentang Yeon Gil-ho ini. Mereka yang hidup dalam dunia malam sudah pasti akan mengenalinya. Orang-orang mengenali Yeon Gil-ho sebagai penguasa Gangnam yang memiliki bisnis mucikari terbesar di kota. Akan tetapi Yeon Gil-ho orangnya cukup misterius sekali. Pasalnya ia jarang sekali menampakkan wujud ke kota selain di momen-momen tertentu saja. Selama menjalankan bisnis lendirnya, Yeon Gil-ho hanya memiliki 2 gadis terbaiknya saja. Pertama ada Jenny yang dikabarkan telah menghilang entah kemana. Sedangkan yang kedua merupakan Lee Jong-hwa yang diinfokan telah tewas dibunuh seseorang. Dan bahkan mayatnya telah ditemukan di stasiun kereta. Menurut Kim, kemungkinan besar Yeon Gil-ho akan muncul ke kota untuk memburu siapa pelaku yang telah merenggut nyawa gadis terbaiknya itu. Di tempat lain, Yeon Gil-ho tengah menyuruh sahabat terbaiknya untuk mengambilkan semua uang tabungannya. Rupanya benar, ia akan memakai uang itu sebagai bekal dalam misi melakukan balas dendam terhadap orang yang telah membunuh Lee. Yeon Gil-ho menduga Si-chi adalah pelakunya. Pasalnya saat ini kelompok Si-chi juga tengah memburu Jenny. Di malam itu juga, ia pun langsung menemui Si-chi yang tengah bersantai di sebuah bawah jembatan. Ia pun langsung menghajar Si-chi untuk memberikannya pelajaran. Sebenarnya Yeon Gil-ho mengetahui kalau Si-chi hanyalah orang yang telah diperintahkan Jong-so untuk membunuh Lee. Maka dari itu ia pun menyuruh Si-chi untuk menyampaikan pesan terhadap Jong-so untuk menemuinya jika ingin mendapatkan Jenny. 잠깐만 내 말 한번 들어봐. 잠깐만. 이거 Bertepatan dengan itu, Jenny sendiri sedang merasa ketakutan saat melihat berita ditemukannya mayat Lee di stasiun kereta. Berpindah ke kantor kejaksaan, Jaksa Seo-jin tengah mengecek rekaman CCTV stasiun untuk mencari tahu siapa orang yang telah meletakkan mayatnya Lee di sana. Hingga ia pun menemukan ada Yeon Gil-ho yang sedang menggendong mayat Lee dan sengaja meletakkannya di tempat itu. Melihat hal itu, Seo-jin pun langsung menetapkan Yeon Gil-ho sebagai salah satu tersangka di balik pembunuhan ini. Di dalam gedung mewah, Jong-so tengah diajar oleh sahabatnya sendiri atas keteledorannya Jong-so yang telah membunuh Lee di hotelnya. Pasalnya ketelodarannya itu bisa membuat reputasi bisnis mereka menjadi hancur. Perkenalkanlah namanya bernama Lee Gang-soo. Sama dengan Jong-so, ia merupakan salah satu pemegang kendali bisnis gelap di bawah naungan bos mafia yang sama yaitu Tuan Choi. Setelah penghajarannya, Gang-soo pun memperingatkan Jong-so untuk segera mencari Jenny. Ini adalah perintah dari bos mereka yaitu Choi untuk merebut video penting di HP-nya Jenny. Secara bersamaan, Yeon Gil-ho sedang kembali ke kasino terbengkalai untuk menemui Jenny yang masih bersembunyi. Akan tetapi setibanya di sana, ia pun tidak menemukan Jenny yang ternyata sudah keluar dari tempat ini melalui jendela. Tentu saja ia pun merasa panik sekali atas keselamatannya Jenny. Dalam rasa kegelisahannya itu, Yeon Gil-ho pun mendapatkan pesan chat dari Si-chi yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Si-chi akan mengajak bosnya untuk menemui Yeon Gil-ho dengan syarat Yeon Gil-ho harus membawa Jenny ke hadapannya.
Yeon Gil Ho pun menyetujuinya walaupun ia belum mengetahui di mana keberadaannya Jenny sekarang. Mereka sepakat akan melakukan pertemuan di sebuah basement persimpangan jalan Yokmam pada malam nanti. Berpindah kepada Jong So yang sedang memanggil koneksinya di kepolisian yaitu Kapten Ju. Jong So pun mengungkapkan kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Lee telah diangkat ke media untuk mencari pelaku sebenarnya. Jong So pun memberitahukan sebentar lagi dirinya akan menemui Yeon Gil Ho untuk melakukan negosiasi dalam penyerahan Jenny. Maka dari itu ia pun meminta Kapten Ju untuk menyusul ke sana dan menangkap Yeon Gil Ho untuk dijadikan kambing hitam sebagai pelaku yang telah membunuh Lee. Secara bersamaan, detektif Kang tengah menyuruh kelompok Kim untuk mencari keberadaannya Yeon Gil Ho sekarang. Ia berjanji akan memberikan uang besar bagi mereka yang berhasil menemukannya. Tidak butuh waktu lama, salah satu anak buah Kim berhasil mendapatkan info dari temannya mengenai keberadaannya Yeon Gil Ho. Saat ini Yeon Gil Ho tengah pergi ke sebuah basement persimpangan Yokmam untuk melakukan pertemuan dengan Noh Jong So. Bertepatan dengan itu, Yeon Gil Ho ternyata telah tiba di basement tersebut. Sesampainya di tempat itu, ia pun merasa kesal sebab orang yang sedang menunggunya bukanlah Jong So, melainkan si Chi lagi. Dengan penuh kekesalan, Yeon Gil Ho pun menanyakan di mana keberadaannya Jong So yang telah membunuh Lee, gadis terbaiknya. Akan tetapi si Chi tidak memberitahukannya. Ia justru malah mencoba memancing emosinya Yeon Gil Ho dengan menceritakan bagaimana momen ia bersama Jong So sedang membunuh Lee. Tentu saja perkataan itu pun membuat Yeon Gil Ho marah besar dan berniat ingin menghabisi si Chi. Namun sial sekali tiba-tiba saja para anak buahnya si Chi bermunculan. Dan mau tidak mau Yeon Gil Ho pun terpaksa menghadapi mereka seorang diri. Di atas basement inilah Jong So telah menyaksikan perkelahian Yeon Gil Ho bersama anak buahnya. Terlihat Yeon Gil Ho yang merasa cukup kewalahan. Namun meskipun begitu, pada akhirnya ia pun mampu menghabisi mereka seorang diri. Setelah pertarungan itu, Yeon Gil Ho pun mengejar si Chi yang sedang mencoba kabur ke atas basement dan bersembunyi di balik sebuah mobil. Hingga saat akan menghampirinya, sia sekali Yeon Gil Ho pun mendapatkan luka tusukan di bagian perutnya. Di momen yang memojokkan ini, segerombolan anak buahnya Jong So pun muncul untuk menghabisinya. Melihat hal itu, Yeon Gil Ho pun hanya bisa pasrah saja mendapati nasibnya ini. Akan tetapi tiba-tiba saja muncullah sebuah mobil melaju kencang menghampirinya. Ternyata itu adalah detektif Kang yang ingin menyelamatkan Yeon Gil Ho untuk membawanya pergi dari tempat itu. Tetapi naasnya mereka pun langsung mengejarnya. Jong So pun tidak ikut mengejar Yeon Gil Ho, melainkan ia pergi ke sebuah kedai makan untuk menemui Lee Gang-soo yang telah menunggunya. Dalam pertemuan itu, Gang-soo pun ingin meminta maaf terhadap Jong So atas penghajaran yang telah dilakukannya saat kemarin. Mendengar hal itu, Jong So pun tidak menggubrisnya dan menundukkan kepalanya saja terhadap Gang-soo. Tentu saja hal itu membuat Gang-soo keheranan dengan tingkah Jong So hari ini yang cukup aneh. Setelah itu, Jong So pun berpamitan untuk pergi dari tempat itu. Selang beberapa detik kemudian muncullah seorang anak kecil yang ingin meminta tanda tangannya Lee Gang-soo. Akan tetapi tiba-tiba saja ternyata anak kecil ini merupakan orang suruhannya Jong So. Ia tega membunuh sahabatnya sendiri akibat rasa kemuakannya yang sudah tidak tertahankan. Lalu ia pun menelpon bosnya yaitu Tuan Choi untuk mengabari bahwa saat ini ialah yang akan sepenuhnya memegang alih kota Gangnam dan seluruh klub. Ia berjanji akan lebih memajukan bisnis klub bernama Trading Cho lebih dari apa yang Gang-soo berikan. Kembali kepada Kang yang masih berusaha untuk meloloskan diri dari kejarannya para gangster. Tidak lama dari itu, segerombolan kepolisian korup yang dipimpin Kapten Ju muncul untuk ikut mengejarnya juga. Dalam aksi pelarian ini, Kang pun menanyakan hubungannya Yeon Gil Ho dengan mereka. Kang tahu bahwa sebenarnya Yeon Gil Ho hanya sedang dikambing hitamkan oleh mereka untuk menjadi pelaku pembunuhan Lee Jong Hwa. Dengan menahan rasa sakitnya, Yeon Gil Ho pun memberitahukan bahwa pemilik klub Trading Cho lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Akan tetapi sayang pembicaraan ini harus terhenti
di saat mobil mereka berhasil dihentikan oleh mereka yang sedang mengejarnya. Detektif Kang begitu merasa terkejut saat mengetahui komplotan yang mengejarnya ini ternyata Kapten Ju. Maka ia pun turun dari mobilnya untuk melindungi Yeon Gil-ho dari mereka yang memaksa ingin membawanya. Namun sial sekali Kapten Ju beserta polisi korup lainnya menodongkan pistol kepadanya untuk memaksanya menyerahkan Yeon Gil-ho. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul jaksa Seo-jin yang ingin membawa Yeon Gil-ho juga. Di momen yang memojokkan ini, Yeon Gil-ho pun malah langsung meloncat ke bawah jembatan untuk meloloskan diri. Di tempat yang berbeda, tim kepolisian tengah melakukan investigasi di TKP pembunuhan yang menimpa Lee Gang-soo. Dalam penyelidikan itu, entah bagaimana caranya mereka pun menemukan sebuah pisau bekas pembunuhan yang terdeteksi milik Yeon Gil-ho. Dan akibat itu, tim kepolisian pun telah resmi untuk menetapkan Yeon Gil-ho sebagai tersangka yang telah membunuh Lee Gang-soo. Mulai dari pelaku pembunuhan Lee Jong-hwa, Lee Gang-soo, dan terakhir ditetapkan sebagai dalang di balik maraknya para wanita malam yang menghilang. Kemudian cerita beralih kepada Seo-jin yang tengah menemui No Jong-so di klub malam Trading Cho. Tujuannya jelas, ia ingin menanyakan Jong-so yang diduga ada keterlibatannya atas kematiannya Lee Gang-soo. Sebab saat tadi Seo-jin mendapatkan info dari saksi mata bahwa Jong-so lah orang yang terakhir menemui Gang-soo sebelum pembunuhan itu terjadi. Mendengar hal itu, Jong-so pun mengelak tuduhannya. Dengan sedikit tersenyum, Jong-so pun memberikan sedikit ancaman terhadap Seo-jin untuk jangan menuduhnya. Akan tetapi ancaman itu justru malah membuat Seo-jin semakin merasa penasaran untuk lebih menggali kasus ini. Lalu ia pun kembali ke kantor untuk mencari data informasi mengenai No Jong-so. Dalam berkas kejaksaan ditemukanlah banyak sekali kejahatan yang telah dilakukan oleh Jong-so. Namun anehnya kejaksaan yang menangani kasus ini telah membebaskan Jong-so begitu saja dari jeratan tindakan kriminalnya. Hal itu tentu saja membuat Seo-jin pun akhirnya mengetahui kalau atasannya di kejaksaan telah korupsi dan menjadi koneksinya Jong-so. Tidak lama dari itu, rekannya pun masuk ke ruangan Seo-jin untuk memberikan info yang penting. Saat ini pihak kepolisian telah resmi menetapkan Yeon Gil-ho sebagai pelaku pembunuhan Gang-soo. Usai ditemukannya sebuah bukti kuat berupa pisau yang terdeteksi milik Yeon Gil-ho. Pada lokasi yang berbeda, detektif Kang tengah meminta bantuan Jisoo kembali untuk mencari informasi identitasnya dari Yeon Gil-ho. Dalam pelacakannya ini, Jisoo pun menemukan sebuah fakta kecil kalau Yeon Gil-ho ternyata merupakan seorang penduduk dari kota Nohyeong-dong. Menurut info, Yeon Gil-ho memutuskan merantau ke kota Gangnam usai bisnis kasino di kotanya itu telah ditutup. Mendapati info itu, Kang pun langsung pergi ke sana untuk mulai mencarinya. Lalu ia pun masuk ke sebuah kasino terbengkalai milik Yeon Gil-ho berharap bisa menemukannya. Akan tetapi sayangnya ia pun tidak menemukan keberadaan Yeon Gil-ho di tempat itu. Akan tetapi saat dirinya pergi dari kasino, muncullah Yeon Gil-ho dari belakang untuk bersembunyi di tempat ini. Di dalam tempat itu, Yeon Gil-ho pun langsung membaluti tubuhnya dengan perban untuk menutupi luka tusukannya. Sembari mengobati tubuhnya, Yeon Gil-ho pun melamun sejenak untuk memikirkan keselamatannya Jennie sekarang. Lamunan ini pun membuatnya kembali teringat awal mula pertemuannya bersama Jennie. Saat itu ia masih bekerja di kasino terbengkalai ini sebagai seorang pengamanan. Suatu ketika ia pun tidak sengaja melihat ada keributan di depan kasino. Ternyata itu adalah Jennie yang sedang mengamuk terhadap seorang pria yang ingin mencuri uangnya. Melihat hal itu, Yeon Gil-ho pun begitu kagum atas keberaniannya Jennie. Lantas ia pun menawarkan Jennie untuk bekerja di kasino itu sebagai seorang wanita penghibur alias PSK. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun kini kian mendekat. Tidak sadar telah tumbuh rasa saling suka di antara mereka berdua. Bahkan Yeon Gil-ho pun langsung membuatkan tato yang sama untuk Jennie sebagai simbol persahabatan di antara mereka berdua. Akan tetapi suatu ketika mereka berdua tidak sengaja mendapati bos kasino telah tewas dibunuh seseorang. Akibat tragedi tersebut, kasino ini pun ditutup yang membuat mereka pun kebingungan untuk mencari pekerjaan di mana. Akan tetapi pada akhirnya Yeon Gil-ho pun bersama Jennie memutuskan untuk merantau ke kota Gangnam demi melanjutkan bisnis lendir ini. Hingga akhirnya bisnis yang Gil-ho bangun pun kian membesar dan namanya telah terkenal sebagai pemilik bisnis mucikari terbesar di kota Gangnam.
Bertepatan dengan itu, Seojin tengah pergi ke stasiun kereta untuk mencari petunjuk mengapa Yeon Gil-ho meletakkan mayat Lee Jong-hwa di tempat ini. Akan tetapi sesaatnya di sana, Seojin pun merasa keheranan saat melihat ada seorang wanita tengah menaruh bunga dan dupa di tempat mayatnya Lee diletakkan. Rupa-rupanya wanita itu adalah Jenny. Namun saat Seojin akan mendekatinya, Jenny pun langsung pergi meninggalkannya. Detektif Kang bersama Kim tengah menyelinap masuk ke sebuah klub malam Trading Cho. Sebuah klub malam yang kini tidak beroperasi usai digerebek tempo 3 bulan sebelumnya. Kini tempat ini telah dijadikan sebagai markas bagi No Jong So. Tujuan mereka berdua menyelinap ke sana akibat ingin mencari seorang gangster yang sebelumnya mereka buntuti. Sesaat di dalam, mereka berdua pun mengendap-endap untuk menelusuri semua ruangan yang ada di sana. Dalam penelusurannya itu, Kim tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang agak mencurigakan. Dan benar saja ia pun begitu terkejut saat melihat ruangan ini banyak sekali narkoboy yang telah dibungkus untuk siap diedarkan. Sial sekali, dari belakang ada banyak penjaga yang ingin menyerang Kim akibat telah masuk ke ruangan itu. Di ruangan yang berbeda, Kang akhirnya telah berhasil menemukan si pengedar yang sedang ia cari-cari. Kang pun langsung melumpuhkan si pengedar itu untuk membawanya. Akan tetapi saat akan memborgolnya, seseorang muncul dari sebuah ruangan yang langsung berlari untuk meloloskan diri dari tempat itu. Dengan cepat Kang pun mengejarnya dan berhasil melumpuhkannya di atas atap. Alangkah tidak terduganya orang yang sedang mencoba melarikan diri itu ternyata Kapten Ju yang sedang dalam keadaan teler akibat telah mengkonsumsi narkoboy. Kang pun langsung menyeret Kapten Ju ke kantor untuk menginterogasinya atas keterlibatannya kembali dalam bisnis narkoboy ini. Dalam interogasinya itu, Kang pun memaksa Kapten Ju untuk memberitahukan siapa dalang di balik pemilik bisnis narkoboy ini. Namun sial, Kapten Ju malah tidak mau memberitahukannya, yang membuat Kang pun merasa kesal dan langsung menghajarnya. Kabar penangkapan Kapten Ju telah membuat kepala jaksa bernama Pak Takjul merasa cukup resah sekali. Dirinya takut lambat laun akan ketangkap atas keterlibatannya juga dalam hal ini. Kembali kepada Kang yang sedang sendirian mendalami lebih dalam tentang Gangnam Trading Cho. Dirinya sangat yakin Trading Cho ada hubungannya dengan semua kasus yang terjadi di Gangnam. Dugaan ini bisa muncul akibat Yeon Gil-ho yang pernah memberitahukan bahwa Trading Cho dalang di balik semua itu. Tidak berselang lama muncul jaksa Seojin yang ingin mengajak Kang untuk bekerja sama dengannya dalam menangani kasus aneh di Gangnam ini. Awalnya Kang sempat menolak sebab Seojin yang pernah bertentangan dan dianggap korup olehnya. Akan tetapi Seojin akan memberikan info yang penting jika Kang menyetujui tawaran ini. Sebelumnya ia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita misterius yang sedang menaruh dupa di tempat mayat Lee ditemukan. Seojin berpikir wanita itu pasti sangat mengenali almarhum Lee. Mendengar info itu, Kang pun begitu terkejut dan merasa yakin kalau wanita yang dimaksud itu adalah Jenny, orang yang sedang ia cari saat ini. Di sini Seojin merasa penasaran dengan Kang yang sebelumnya malah menyelamatkan Yeon Gil-ho, yang sudah jelas-jelas telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Lee dan Lee Gang-suk. Lalu Kang pun menjawabnya, ia sangat yakin Yeon Gil-ho hanyalah orang yang sedang dikambing hitamkan oleh pelaku aslinya yang belum ia ketahui. Walaupun begitu, tujuan sebenarnya ia menyelamatkan Yeon Gil-ho hanya ingin menanyakan keberadaannya Jenny saja. Di dalam penjara, seorang napi suruhan Jong So tengah membunuh Kapten Ju. Ia sengaja melakukan hal itu demi menjaga semua rahasia Trading Cho agar tidak terbongkar. Kembali kepada Seojin lagi yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari No Jong So yang menyuruhnya untuk datang ke klub Trading Cho. Rupanya sebelum itu Jong So telah menghubungi Yeon Gil-ho. Dalam telepon itu ia meminta Yeon Gil-ho untuk datang menemuinya jika tidak ingin Jenny dibunuh. Yang entah bagaimana caranya, Jong So pun telah berhasil menangkap Jenny yang kini kepalanya telah ditutupi. Akan tetapi Yeon Gil-ho tidak mengetahui bahwa semua ini hanyalah jebakan saja untuknya. Pasalnya wanita yang kepalanya ditutupi ternyata itu bukanlah Jenny. Jong So sengaja membuat pancingan ini agar ditangkap oleh Seojin yang kini sedang dalam perjalanan ke sini. Dirinya ingin menyingkirkan Yeon Gil-ho yang menjadi penghambat bagi mereka untuk menangkap Jenny yang masih memegang video rahasia milik Trading Cho. Tidak lama dari itu Seojin pun sampai di tempat ini dan langsung menanyakan alasan mengapa dirinya dipanggil ke sana.
Jong-soo pun mengungkapkan sebentar lagi Yeon Gil-ho tiba di sana dan Seo Jin harus segera menangkapnya. Dia telah membuat pancingan terhadap Yeon Gil-ho untuk memaksa datang ke sana. Mendengar perkataan itu membuat Seo Jin pun akhirnya yakin kalau memang benar Yeon Gil-ho bukanlah pelaku dari semua kasus ini. Ia pun akhirnya tahu juga bahwa Jong-soo lah yang sebenarnya pelakunya. Namun sayang untuk menangkapnya tidak bisa dikarenakan belum ada bukti kuat untuk menyeretnya. Semua obrolan ini telah Seo Jin rekam yang langsung ditransferkan kepada Kang yang menunggunya di luar. Secara bersamaan Yeon Gil-ho pun akhirnya sampai juga di depan klub malam. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam, ia pun mendapatkan pesan chat dari detektif Kang. Kang melarang Yeon Gil-ho untuk masuk ke dalam, pasalnya Jong-soo hanya ingin menjebaknya. Lalu ia pun memberikan sebuah rekaman pembicaraan yang telah direkam Seo Jin tadi untuk meyakinkannya. Maka dari itu Kang pun mengajak Yeon Gil-ho untuk bekerja sama dengannya dalam aksi membongkar semua kasus yang dilakukan oleh Jong-soo. Mengetahui info ini, Yeon Gil-ho pun menyetujui tawaran itu dan meminta Kang untuk menemuinya di kasino terbengkalai di kota Non-Hyeongdong. Ketika di sana Yeon Gil-ho akan memberitahukan segalanya mengenai trading Cho sekaligus apa hubungan trading Cho dengan kasus-kasus yang terjadi di Gangnam. Trading Cho merupakan sebuah kelompok raksasa yang memegang semua bisnis klub di Gangnam. Ini adalah sebuah organisasi raksasa yang memegang penuh kota Gangnam. Pasalnya mereka lah yang memegang semua bisnis gelap yang ada di kota. Bahkan mereka jugalah yang menjadi penyebab alasan para wanita malam menghilang. Akan tetapi sampai saat ini kebejatan mereka belum pernah terbongkar ke publik. Semua itu disebabkan oleh banyaknya pejabat, kepolisian dan pemerintahan korup yang malah melindungi kejahatan mereka ini. Kemudian, Yeon Gil-ho pun memberitahukan kelompok bejat itu dipimpin oleh seorang bos mafia bernama Tuan Choi. Namun orang itu belum pernah menampakkan diri ke kota dan hanya mengendalikannya di balik layar. Jong-soo telah menjadi manajer utama di kelompok tersebut untuk menjadi pemegang alih kota Gangnam. Saat ini Trading Cho tengah mati-matian memburu gadis terbaiknya yaitu Jennie untuk merebut sebuah video di HP-nya Jennie. Entah apa isi video tersebut, namun yang jelas video itu akan berpotensi menghancurkan kelompok Trading Cho ini. Tentu saja Yeon Gil-ho yang mengetahui keselamatan Jennie sedang dalam bahaya tidak bisa tinggal diam. Namun naasnya apa yang dilakukannya selama ini justru telah menyeretnya cukup jauh dalam berurusan dengan organisasi Trading Cho itu. Mengetahui info itu, Kang Seo Jin dan Yeon Gil-ho akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama menghancurkan mereka. Akan tetapi untuk melakukannya tidak mudah, karena 90% tim kepolisian dan kejaksaan telah ada di bawah naungannya kelompok Trading Cho edan ini cuy. Tidak ada cara lain Kang pun menemui atasannya yang diduga tidak korup untuk membantunya. Saat ini Jang telah mengetahui siapa dalang di balik para wanita malam yang menghilang. Akan tetapi untuk menghancurkan organisasi bejat itu tidaklah mudah. Maka dari itu Kang pun meminta power kekuasaan sang atasan untuk membantunya membackup langsung kasus ini. Sang atasan pun langsung menyetujuinya. Ia telah mengirimkan pesan ke Dewan Agung untuk mengambil alih kasus ini. Dan dengan turunnya Dewan Agung ke kasus ini, itu akan memudahkan mereka membongkar kebusukan Trading Cho Group. Pada hari itu juga salah seorang Dewan Agung langsung menemui Yeon Gil-ho untuk menginterogasi mengenai kebusukan Trading Cho. Rencananya Dewan Agung akan langsung mengangkat kasus ini secara global untuk menghancurkan kelompok tersebut hingga ke akar-akarnya. Dalam sementara waktu ini Yeon Gil-ho akan diamankan dulu di markas gangster Kim sembari menunggu perkembangan kasus yang telah diambil alih oleh Dewan Agung. Gangster Kim bersedia akan melindungi keselamatannya Yeon Gil-ho dari kelompok Trading Cho yang saat ini pasti akan mulai mengincarnya. Sesaatnya di sana, Yeon Gil-ho pun merasa penasaran dari mana Kang bisa mengenal Jennie dan mengapa ia ingin mencarinya. Kang pun lalu menjawabnya bahwa Jennie itu merupakan sahabat putrinya bernama Yeseo. Saat ini putrinya selalu memaksanya untuk segera menemukan keberadaannya Jennie. Entah mengapa Yeon Gil-ho yang mendengar nama Yeseo langsung terkejut sekali seolah mengenalnya. Beberapa tahun sebelumnya, Jennie pernah membawa seseorang teman barunya ke markas Yeon Gil-ho. Dan teman barunya yang dimaksud itu merupakan Yeseo, putrinya detektif Kang. Saat itu Yeseo menginginkan untuk mengenal lebih jauh berteman dengan Jennie, almarhum Lee, Jong-hwa, dan Yeon Gil-ho. Bahkan Yeseo langsung menyodorkan tangannya untuk segera ditato seperti mereka bertiga ini. Akan tetapi Yeon Gil-ho sempat menolak, ia tidak ingin mengajak wanita baik seperti Yeseo ini masuk ke dalam dunia mereka. Namun Yeon Gil-ho tidak sengaja melihat ada banyak sekali luka bakar di tangannya Yeseo.
Ini menandakan Ye Seo memiliki perjalanan hidup yang keras seperti mereka ini. Hingga pada akhirnya Yeon Gil-ho pun langsung mentato tangannya Ye Seo agar resmi telah menjadi bagiannya. Cerita pun akan beralih kepada Seo Jin yang tengah dipanggil masuk oleh atasannya yaitu Pak Tak Jul. Akhir-akhir ini Pak Tak merasa curiga dengan Seo Jin yang selalu bergerak sendiri dalam menangani kasus. Ia menduga sebenarnya Seo Jin ingin menjatuhkannya atas keterlibatan dirinya dengan trading Cho. Akan tetapi Seo Jin membantah tuduhan itu. Tidak lama dari itu datanglah seorang pria yang ingin melaporkan hal penting kepada Pak Tak. Yang begitu terkejut Seo Jin saat melihat orang yang ingin melapornya itu. Ternyata si Dewan Agung kemarin yang telah mengambil alih kasus Gangnam. Ini mengartikan terhadap kita bahwa Dewan Agung itu juga sama-sama korup seperti atasan kejaksaan lainnya. Dan ada di bawah kendali trading Cho. Wow, edan sekali cuy. Mengetahui itu, Seo Jin pun langsung melaporkan hal ini terhadap detektif Kang. Mereka berdua pun merasa buntu sekali untuk memecahkan kasus ini. Karena tidak ada satupun institusi pemerintahan yang bisa mereka percayai dalam melawan organisasi kriminal edan trading Cho. Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan dengan Jenny yang telah kembali ke kota Gangnam. Setibanya di Gangnam, ia pun justru malah langsung mendapatkan pesan ancaman dari Jeong So untuk segera menemuinya. Saat ini Jeong So telah berhasil menculik salah satu temannya Jenny. Ia meminta Jenny untuk menemuinya di Hotel Charmen jika ingin sahabatnya itu dilepaskan. Sebelum pergi, Jenny pun mengabari Yeon Gil-ho dahulu kalau dirinya akan pergi ke Hotel Charmen untuk menemui Jeong So. Mendengar hal itu, Yeon Gil-ho pun begitu panik sekali dan langsung berlari ke sana untuk mencegah Jenny. Bersamaan dengan itu di Hotel Charmen, Jeong So tengah mengumpulkan para konglomerat untuk mengadakan sebuah kompetisi perjudian mematikan. Sebuah perjudian yang meliputi pertarungan berdarah di lingkaran ring kecil. Hal ini merupakan sebuah tradisi bulanan yang sudah sering dilakukan oleh Gangnam Trading Cho di setiap bulannya. Tragisnya mereka sering melakukan penculikan secara random untuk menjadikan petarung di perjudian ini. Setiap petarung akan dipaksa untuk saling membunuh lawannya demi bertahan hidup. Ini perjudian mematikan. Mereka menyebutnya dengan arena pertarungan berdarah. Dan siapa sangka di antara salah satu petarung itu adalah sahabat dekatnya Yeon Gil-ho. Kembali ke Jenny yang rela menumpang kepada seseorang konglomerat demi bisa menyelinap masuk ke acara perjudian ini. Setibanya di sana, ia pun langsung menyekap si konglomerat itu yang ingin meraba-raba tubuhnya. Kemudian Jenny pun pergi ke lorong hotel untuk mencari temannya yang telah disekap. Namun sial sekali dari belakang muncul Jeong So yang langsung melumpuhkannya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Yeon Gil-ho telah berhasil masuk ke tempat ini juga melalui jalur belakang. Sementara itu, di arena pertarungan berdarah kian memecah saat para petarung sudah berlumuran darah. Tidak lama dari itu, seorang petarung lain dikeluarkan, yang siapa sangka petarung itu ternyata Yeon Gil-ho yang ingin menyelamatkan sahabatnya yang sedang terpojok. Yeon Gil-ho pun membabi buta menghabisi mereka yang membuat perjudian ini semakin pecah. Kebrutalan Yeon Gil-ho dalam menghabisi semua lawannya membuat Jeong So dan para konglomerat cukup kagum terhadapnya. Akan tetapi kekagumannya langsung berubah menjadi rasa keterkejutan saat Yeon Gil-ho membuka penutup kepalanya. Secara bersamaan, detektif Kang bersama Kim sedang mencoba menerobos untuk masuk ke dalam tempat itu. Tidak lama dari itu disusul dengan kedatangannya Seo Jin beserta tim kepolisian yang bersih. Mereka langsung menangkap para anak buahnya Jeong So yang tengah menjaga tempat itu. Seluruh akses jalan mereka tutup untuk mencegah orang-orang yang di dalam melarikan diri. Para konglomerat yang tengah asik menyaksikan pertandingan memilih untuk pergi dari tempat itu saat mendengar ada suara sirine kepolisian di depan hotel. Begitupun dengan Jeong So yang memilih untuk pergi juga sembari membawa Jenny. Akan tetapi Yeon Gil-ho berhasil mencegahnya. Lalu si Chi yang panik dengan kemunculan Yeon Gil-ho malah langsung meninggalkan Jeong So begitu saja. Dan disitulah Yeon Gil-ho pun dengan brutalnya menghabisi Jeong So untuk meluapkan semua amarah dendamnya itu. Saking emosinya ia berencana ingin membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba saja
그만 나가라, 새끼야! Kang terpaksa menghentikan Yeon Gil-ho yang ingin membunuh Jeong-so. Semua itu dilakukan agar mereka bisa menginterogasi Jeong-so untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang organisasi Trading Cho. Setelah tragedi ini, terbukalah sebuah fakta mengejutkan yang ditemukan oleh Seo Jin. Terungkaplah ada 4 petinggi pemerintahan yang belum disebutkan namanya telah bekerja sama dengan organisasi Trading Cho. Tentu saja hal ini akan memberatkan bagi Kang dan Seo Jin dalam menghancurkan organisasi raksasa ini. Saat ini Jeong-so telah dirawat di rumah sakit usai penghajaran malam tadi. Semua penjuru dijaga ketat oleh kepolisian demi mencegah Jeong-so melarikan diri. Tidak hanya itu, mereka juga menjaga Jenny yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Tidak lama dari itu, kedokteran memberitahukan Jeong-so telah siuman dari pingsannya. Itu artinya Kang telah diperbolehkan masuk untuk menginterogasi Jeong-so. Akan tetapi alangkah tidak terduganya mereka sudah menemukan Jeong-so tidak bernyawa dengan melakukan gantung diri. Di momen yang mengherankan ini, Kang tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Dalam telepon itu, si orang misterius mengancam Kang untuk berhenti mengganggu organisasinya jika tidak ingin putrinya mati. Yang ternyata saat ini putrinya Kang telah diculik oleh seseorang. How are you calling me on this number? Detektif Kang pun yang panik menuju ke sebuah hotel bernama New Markville untuk mencari keberadaan putrinya. Sebab di hotel itulah yang menjadi lokasi terakhir terdeteksi GPS HP putrinya itu. Ia pun langsung masuk ke dalam untuk mengecek semua ruangan. Namun sayang keberadaan putrinya pun tidak berhasil ditemukan. Secara bersamaan Yeon Gil-ho telah siuman dari pingsannya. Ternyata sebelumnya ia telah diselamatkan oleh rekannya dan mengamankannya di rumah pesisir pantai. Si teman mengajak Yeon Gil-ho untuk meninggalkan kota ini demi keselamatan mereka berdua. Berpindah kepada detektif Kang lagi yang telah kembali ke rumah sakit. Kebetulan sekali tidak lama dari itu Jenny pun telah siuman dari pingsannya. Namun baru juga terbangun, Kang pun justru malah langsung menanyakan di mana Jenny menyimpan video rahasia milik Trading Cho. Tetapi Jenny belum bisa memberitahukannya sekarang sebab perutnya yang sedang lapar. Mendengar hal itu, Kang pun membawa Jenny ke supermarket untuk membelikan makanan. Sesaat di sana, Kang pun mendapatkan telepon dari rekannya yang ingin melaporkan perkembangan mereka dalam melakukan pencarian terhadap putrinya Kang. Kebetulan sekali, telepon itu tidak disengaja didengar oleh Jenny, yang membuat Jenny pun mengetahui kalau Yeseo sahabatnya itu telah diculik oleh organisasi Trading Cho. Tentu ia pun merasa gelisah sekali atas keselamatan sahabatnya itu. Lalu Jenny pun memanfaatkan kelengahan detektif Kang untuk melarikan diri dari tempat itu. Rupa-rupanya Jenny tengah pergi ke tempat di mana Yeseo disekap. Ia sengaja menyerahkan dirinya agar mereka membebaskan Yeseo. Tentu saja kedatangannya tersebut membuat seorang pria yang memiliki goresan codet di wajahnya merasa senang. Sebab orang yang mereka cari-cari selama ini malah menyerahkan diri begitu saja. Perkenalkanlah, namanya K. Ia merupakan salah satu orang berpengaruh di kelompok Trading Cho. Saat ini K akan diangkat menjadi manajer utama di dalam kelompok menggantikan Jeong-so yang sudah meninggoy. Rupa-rupanya ialah yang telah membunuh Jeong-so atas perintah pimpinan Trading Cho yaitu Tuan Choi. Akan tetapi berbeda dengan respon pengelola tempat ini yang bernama Ji Hye. Dia justru malah merasakan kekhawatiran dengan keselamatan Jenny di depannya nanti. Maka dari itu secara diam-diam ia pun memaksa Jenny untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi Jenny malah menolaknya. Bukan tanpa sebab Jenny sudah merasa pasrah dengan Trading Cho yang tidak henti-hentinya memburu dirinya. Pada malam ini Trading Cho akan meluncurkan sebuah website live sex buatan mereka. Rencananya Jenny akan dijadikan bintang dalam acara pembukaan ini sebelum dirinya akan diserahkan ke Tuan Choi. Mengetahui hal itu, Jenny pun meminta izin ke toilet. Ia ingin menghubungi Yeon Gil-ho untuk mengabari dirinya sedang berada di tempatnya Ji Hye. Bertepatan saat ini Yeon Gil-ho tengah bersiap bersama temannya untuk pergi meninggalkan kota ini. Akan tetapi saat mendapatkan kabar itu, ia pun memilih untuk pergi ke tempatnya Ji Hye untuk menyelamatkan Jenny. Di tempat yang berbeda, Kim tengah menyaksikan acara peluncuran live sex ini yang sebentar lagi akan dimulai. Ia pun mengabari detektif Kang sembari memberikan link dari live ini. Kang
Kang yang menontonnya pun begitu merasa terkejut saat melihat komentarnya banyak menyebutkan nama Jenny. Maka ia pun mencoba melacak di mana keberadaan tempat live ini untuk mencari Jenny. Dengan instingnya yang tajam, Kang pun menemukan ada sebuah nama hotel New Markville di belakang jendela live ini. Nama hotel itu merupakan tempat yang kemarin sempat ia datangi untuk menemukan putrinya. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas pergi ke sana. Dan setibanya di sana, Kang pun menyelinap masuk ke dalam untuk mencari ruangan live ini. Akan tetapi sial sekali seseorang dari belakang menyerangnya dan langsung menyuntikkan sebuah bius terhadapnya. Sebelum pingsan, Kang pun melihat ada seorang bapak-bapak tua menghampirinya. Dan siapakah dia? 얘서 참 당신이 보내줬잖아, 김재희. Dan bapak-bapak itulah sosok sebenarnya orang yang mengendalikan kelompok Gangnam Trading Co. Ia adalah Tuan Choi yang akhirnya mulai menampakkan diri ke permukaan. Di sebuah ruangan yang berbeda, Jenny telah masuk ke dalam live untuk menyapa para fans birahinya. Awalnya live peluncuran website ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi di tengah siaran, Jenny pun tiba-tiba malah memecahkan kaca jendela itu. Dan siapa sangka dirinya itu berniat ingin mengakhiri hidupnya akibat merasa muak terhadap Trading Co. Sebelum meloncat, ia pun menekankan mereka. Dengan kematiannya itu akan membuat Trading Co tidak akan mungkin bisa mendapatkan video penting yang telah ia berikan ke seseorang. Dan siapakah seseorang yang kini memegang video penting itu? Selang beberapa menit kemudian, Yeon Gil-ho pun tiba di tempat itu. Ia begitu merasa terpukul sekali saat melihat para tim medis tengah mengamankan jasadnya Jenny yang tewas secara mengenaskan. Dalam kesedihan ini, ia pun berpikir Trading Co telah membunuhnya. Yeon Gil-ho benar-benar berduka sekali atas kehilangan wanita yang dicintainya. Ia telah menaruh sumpah besar akan melakukan balas dendam terhadap Trading Co yang menjadi dalang semua ini. Di kantor kejaksaan, Seo Jin mendapatkan sebuah amplop coklat dari seseorang yang misterius. Dalam amplop itu terdapat sebuah catatan transaksi milik atasan kejaksaan yang mendapatkan suap dari Trading Co. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, terpampanglah nomor HP milik Tuan Choi. Melihat hal itu, Seo Jin pun mengechat nomor Tuan Choi untuk mengajaknya bertemu. Tuan Choi pun langsung menyetujuinya dan menyuruh Seo Jin untuk datang ke sebuah lokasi yang sebentar lagi ia akan kirimkan. Setibanya di sana, Seo Jin pun mengungkapkan ia telah mengetahui semua kebusukannya Tuan Choi atas kekacauan yang telah terjadi di kota Gangnam. Saat ini dirinya juga telah mengetahui Tuan Choi telah memegang semua koneksi pemerintahan untuk menutup-nutupi perbuatan bejatnya ini. Maka dari itu, Seo Jin pun berterus terang akan mempublikasikan semua kejahatan yang telah diperbuat oleh Tuan Choi. Mendengar ancaman itu, Tuan Choi pun malah meresponnya dengan senyum tipis penuh kekaguman. Ia begitu merasa tertarik sekali dengan Seo Jin yang memiliki karakter ambisius. Maka dari itu, ia pun mengajak Seo Jin untuk menjadi bagian dari kami. Ia berjanji akan memberikan apapun yang Seo Jin inginkan apabila menerima tawaran kerjasamanya. 3 bulan pun berlalu, waktu memang begitu cepat melaju. Saat ini Kang, Yeon Gil-ho, dan Seo Jin telah gagal untuk memecahkan kasus aneh yang dilakukan oleh Trading Co. Hingga pada akhirnya mereka bertiga telah berjalan masing-masing dan menutup kasus ini tanpa terpecahkan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan detektif Kang yang kini telah menjadi seorang supir pengantar ciwi-ciwi malam. Ini adalah penyamaran saja agar Kang bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan keberadaan putrinya yang telah menghilang lebih dari 3 bulan. Pada dini hari, Kang mendapatkan perintah untuk melakukan penjemputan terhadap seorang wanita malam yang sedang disewa di ruangan VIP. Setibanya di tempat itu, Kang begitu merasa terkejut saat melihat orang-orang di ruangan ini sedang mengalami setengah gila seperti zombie. Akibat telah mengkonsumsi narkoboy jenis baru yang berwarna orange. Kemudian Kang kembali ke kontrakannya untuk menyelidiki lebih dalam tentang narkoboy ini. Dalam investigasinya, ia pun akhirnya menemukan sebuah informasi. Ternyata narkoboy ini adalah narkoboy jenis baru milik Trading Co yang kini belum beredar luas di pasaran. Mereka menamai narkoboy jenis baru ini dengan nama narkoboy neon. Di tempat yang berbeda, Yeon Gil-ho sedang memantau kelompok Trading Co yang sedang mengantarkan barang ke dalam klub malam.
Setelah mereka pergi, ia pun masuk ke dalam klub itu untuk membakar semua narkoboy yang barusan telah mereka kirimkan. Akan tetapi ia pun begitu terkejut saat melihat ada sebuah narkoboy jenis baru milik Trading Cho. Berpindah ke tempat lain, pada saat ini media tengah digemparkan dengan pengangkatan Seojin menjadi atasan kejaksaan. Hal ini membuat media bertanya-tanya bagaimana bisa Seojin mendapatkan jabatan yang tinggi ini dalam waktu yang singkat saja. Rupanya, jabatan ini didapatkan oleh dirinya setelah menerima tawaran kerjasama dari Tuan Choi di tempo 3 bulan yang lalu. Pada malam harinya, Seojin ditemui oleh detektif Kang yang ingin memberikan sebuah sampel narkoboy jenis baru milik Trading Cho. Ia pun meminta Seojin untuk segera memecahkan kasus ini agar bisa menyeret Trading Cho ke dalam neraka. Akan tetapi Seojin malah menolaknya dengan alasan yang tidak masuk akal. Tentu saja alasan itu pun membuat Kang kini mengetahui Seojin telah menjadi pesuruh Tuan Choi dan telah mengkhianatinya. Di sebuah hotel, Tuan Choi tengah mengumpulkan pejabat-pejabat penting meliputi wali kota, kepala menteri, Dewan Agung, dan terakhir Pak Takjul, yang kini telah diangkat jabatannya menjadi kepala staf presiden. Mereka semua dikumpulkan untuk membahas bisnis mega proyek milik Tuan Choi. Dalam pembahasan tersebut, mereka semua sepakat akan menginvestasikan uangnya di rancangan mega proyek ini. Akan tetapi hanya Pak Takjul saja yang masih bimbang untuk menyetujuinya. Bukan tanpa sebab ia merasa saham keuntungannya terlalu kecil bagi dirinya. Dan pernyataan tersebut telah membuat Tuan Choi merasa kesal yang dianggap mulai berani menentangnya. Sepulang dari tempat ini, Tuan Choi memanggil Seojin untuk menyuruhnya. Ia menyuruh menyingkirkan Pak Takjul yang kini telah menentangnya. Lalu Tuan Choi pun memberikan sebuah dokumen transaksi uang. Dan dengan dokumen itu, sudah cukup bagi Seojin untuk memasukkan Pak Takjul ke penjara. Di hari itu juga Seojin pun langsung menangkap Pak Takjul atas kasus dugaan korupsi dan penerimaan suap dari organisasi Trading Cho. Kemudian scene berpindah ke detektif Kang yang sedang menemui Kim untuk meminta bantuan mencari info di mana keberadaan anaknya. Selama 3 bulan ini ia telah bersusah payah mencari putrinya. Namun sayang hasilnya masih nihil, bahkan belum mendapatkan petunjuk apapun. Akan tetapi selama penelusuran, Kang selalu menemukan adanya keterkaitan Trading Cho dengan kehilangan putrinya ini. Apalagi saat ini Trading Cho telah mengedarkan narkoboy jenis baru untuk membanjiri kota Gangnam. Akan tetapi obrolan ini harus ditunda dulu di saat Kang mendapatkan telepon untuk mengantarkan seorang wanita ke tempat perawatan. Ji-hye membawa wanita ini yang sedang dalam keadaan zombie gila akibat narkoboy jenis baru tersebut. Di sini Ji-hye tidak mengetahui kalau supirnya itu merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Sembari menunggu wanita itu kembali sadar, Kang pun memutuskan untuk menunggunya di luar sembari merokok. Akan tetapi dari belakang seseorang menyerangnya, yang ternyata itu adalah Yeon Gil-ho. Yeon Gil-ho merasa sangat marah terhadap Kang yang telah melanggar janjinya untuk menjaga Jenny. Dengan penuh amarah, Yeon Gil-ho pun masuk ke dalam ruangan perawatan untuk menemui Ji-hye dan ingin menanyakan di mana keberadaan Kak sekarang. Ia ingin membunuh Kak yang diduga menjadi pelaku pendorong Jenny hingga meninggoy. Akan tetapi Ji-hye membantahnya. Sebenarnya Jenny sengaja bunuh diri akibat rasa ketertekanannya yang terus diburu oleh Trading Cho. Meskipun begitu, Yeon Gil-ho tidak mempercayai ucapan tersebut dan tetap menganggap Kak adalah pelaku pembunuh Jenny. Berpindah ke Seojin yang sedang menuju ke gedung farmasi untuk menemui Tuan Choi yang telah menunggunya di sana. Ternyata inilah markas Tuan Choi yang asli sebagai pemilik gedung di bidang obat-obatan dan farmasi. Di sini Tuan Choi mengungkapkan dia telah benar-benar mempercayai Seojin sepenuhnya di dalam bagian organisasi. Maka dari itu, mulai sekarang ia pun akan mulai melibatkan Seojin dalam rencananya di bisnis mega proyek. Kemudian ia pun menunjukkan sebuah cairan berwarna oranye. Dan inilah bahan baku untuk pembuatan narkoboy jenis baru yang memberikan efek dahsyat seperti zombie gila. Saat ini ia telah melakukan produksi dalam skala besar untuk narkoboy ini. Sebentar lagi narkoboy ini akan mulai disebarkan ke seluruh penjuru kota Gangnam. Akan tetapi perlu digarisbawahi, narkoboy ini memberikan efek yang sangat dahsyat sekali bagi penggunanya. Bahkan bisa langsung membuat penggunanya tewas seketika. Maka dari itu, saat ini ia tengah mengembangkan sebuah obat penawar bagi narkoboy ini, agar para pecandu bisa mengkonsumsi narkoboy ini sekaligus membeli penawarnya, untuk membuatnya tetap bertahan hidup.
Namun saat ini penawarnya itu masih dalam tahap pengembangan. Kini mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menyempurnakan penawarnya. Dan setelah penawarnya telah selesai, otomatis mereka akan mulai menghasilkan uang yang besar dari penjualan narkoboy dan penawar. Inilah yang disebut dengan bisnis lingkaran setan. Di lokasi yang berlainan, Kang telah memiliki akses ke dalam pesan chatting rahasia. Di dalamnya, Kang pun tidak sengaja menemukan ada putrinya yang sedang aktif menggunakan akun almarhum Jenny. Mengetahui hal itu, Kang pun melacak lokasinya yang menunjuk ke salah satu klub. Sesampainya di sana, ia pun langsung menelusuri ruangan disko berharap putrinya berhasil ditemukan. Akan tetapi sial, ia justru malah terlibat perkelahian dengan salah satu pengunjung akibat tidak sengaja tersenggol. Bahkan perkelahian ini semakin melebar saat pihak penjaga berdatangan untuk mengamankannya. Di saat dirinya tengah terpojok, Kang pun tidak sengaja melihat putrinya yang sedang berjalan dibawa oleh Jihye. Melihat hal itu, ia pun tidak menyerah untuk tetap mengejarnya. Akan tetapi sebuah mobil melaju kencang menabraknya hingga tergeletak pingsan. Rupanya orang yang menabraknya itu adalah Kak. Mereka pun membawa Kang masuk ke dalam mobil untuk dieksekusi di tempat lain. Akan tetapi saat akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja itu adalah Yeon Gil-ho. Kemudian ia pun menyelamatkan detektif Kang untuk masuk ke dalam mobilnya. Melihat hal itu, Kak pun merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Yeon Gil-ho, orang yang telah memberikan luka coretan di wajahnya itu. Akan tetapi saat mereka berdua akan berkelahi, terdengarlah sirene kepolisian yang menuju ke sana, yang membuat mereka berdua pun memutuskan untuk segera pergi juga. Yeon Gil-ho pun menurunkan detektif Kang di pinggir jalanan. Di saat malam yang sudah semakin larut, Kang pun kembali ke tempat perawatan untuk menemui si wanita yang telah diantarnya. Ia ingin menanyakan ke si wanita itu di mana kediamannya si Kak. Si wanita itu pun memberitahukan, terkadang Kak selalu mengunjungi klub milik almarhum Jeongso yang kini sudah tidak beroperasi. Pada lokasi yang berbeda, Jihye telah mengetahui mengenai Yeseo yang merupakan putrinya detektif Kang. Maka ia pun menghampiri Yeseo untuk menanyakan alasannya mengapa rela masuk ke dalam dunia gelap ini. Sebab selama menjadi mucikari, ia belum pernah mendapatkan seorang pekerja seperti Yeseo yang masih memiliki ayah yang terlihat masih memperdulikannya. Merasa di pojokan, Yeseo pun akhirnya berterus terang saja. Sebenarnya saat ini ia ingin melakukan balas dendam terhadap pemimpin Trading Cho yang telah membunuh sahabatnya yaitu Jenny. Sebelum Jenny dikabarkan meninggoy, mereka berdua pernah saling berchatan terlebih dahulu. Dalam chatan itu, Jenny pun menitipkan sebuah video penting milik Trading Cho. Ia memintanya untuk memberikan video itu kepada ayah Yeseo yaitu detektif Kang untuk menghentikan kegilaannya Trading Cho. Dan di dalam video itulah kita bisa mengetahui alasan dibalik para wanita malam banyak yang menghilang. Obrolan sejenak barusan telah membuat Jihye pun melamun. Ia mulai kepikiran dengan apa yang dikatakan Yeseo tadi bahwa kebejatan Trading Cho tidak bisa ditoleran. Kemudian cerita berpindah ke detektif Kang yang sedang menyelinap masuk ke klub terbengkalai milik Jeongso untuk menemukan si Kak. Akan tetapi setibanya di tempat itu, ia justru malah bertemu kembali dengan Yeon Gil-ho. Tidak lama dari itu, mereka berdua pun dikejutkan dengan suara langkah kaki yang sedang menuju ke ruangan utama. Mereka berdua pun mengendap-endap untuk menelusuri suara jejak langkah itu. Dan tiba-tiba saja alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat tempat ini telah dijadikan sebagai tempat produksi narkoboy jenis baru itu. Yeon Gil-ho membiarkan si Chi yang menjaga tempat ini untuk menelpon si Ka agar ke sana. Lalu mereka berdua pun bersiap untuk menunggu Kak yang sebentar lagi akan tiba. Bersamaan dengan itu, Kak tengah menyaksikan persiapan mereka berdua ini melalui rekaman CCTV. Maka ia pun memiliki rencana lain untuk mengelabui mereka yang ingin menangkapnya. Kembali ke Kang yang tengah mendapatkan telepon dari Jihye. Dalam telepon itu, ia telah mengetahui tentang sosok Kang yang merupakan seorang detektif yang sedang menyamar. Akan tetapi tujuannya untuk menelpon Kang bukanlah itu,
melainkan ia ingin meminta Kang untuk segera ke tempatnya dan menyelamatkan para wanita-wanitanya yang sebentar lagi akan dibawa oleh Shika. Rupanya para wanita-wanita ini akan dijadikan eksperimen gila di peloncingan obat penawar narkoboy yang telah dikembangkan. Akan tetapi sayang sekali pengkhianatannya tersebut telah diketahui oleh K, yang membuat K pun merasa marah dan langsung menusuk tubuhnya. Tidak lama dari itu, Kang seorang diri tiba di tempat itu. Ia begitu panik saat melihat tempat ini yang sudah kosong sekaligus ditemukannya Ji-hye yang sedang tergeletak mengenaskan. Di samping jasadnya Ji-hye ditemukanlah ada sebuah memory card milik Yeseo yang sebelumnya pernah diberikan kepada Ji-hye. Di dalam memory card itu terdapat sebuah video penting rahasia yang direkam Jenny mengenai kebusukan Trading Cho. Kita melihat isi video itu memperlihatkan bagaimana Tuan Choi dan pejabat-pejabat lainnya tengah melakukan eksperimen obat penawar narkoboynya. Akan tetapi selama ini pengembangan penawar itu selalu berakhir gagal. Dan dari video itulah kita pun mengetahui alasan dibalik para wanita malam menghilang. Mereka semua telah dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen gila ini. Bertepatan dengan itu, Yeon Gil-ho seorang diri masih tengah menunggu kedatangannya Kak yang dipikirkan akan ke sana. Tidak lama dari itu terdengar suara hentakan kaki yang sedang menuju ke tempat itu. Namun berpindah ke Kang lagi yang sedang menemui salah satu rekannya Seojin. Di sanalah Kang mendapatkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata selama ini Seojin telah bergerak sendiri untuk mengumpulkan berkas-berkas kejahatan Trading Cho. Ia sengaja menerima tawarannya Tuan Choi waktu itu agar bisa menghancurkannya dari dalam. Kini Seojin hanya tinggal menunggu momen yang pas saja untuk menghancurkan organisasi raksasa ini. Mengetahui kenyataan sebenarnya, Kang pun menelpon Seojin untuk mengabarinya bahwa video milik Jenny ada padanya. Ia akan menyerahkan video itu kepada Seojin dengan syarat Seojin harus menyelamatkan putrinya yang kini sedang dibawa ke gedung farmasi untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan kebetulan sekali Seojin tengah menuju ke gedung farmasi itu untuk menghadiri peloncingan obat penawar dari narkoboy itu. Semua pejabat-pejabat korup telah berada di sana untuk menyaksikan. Tidak lama dari itu muncullah Pak Takjul ke sana yang ikut menghadiri juga. Tentu saja hal itu membuat Seojin terdiam penuh keterkejutan. Bagaimana bisa ia keluar dari penjara? Pada waktu yang bersamaan, Yeon Gil-ho tengah disekap di dalam mobil untuk mereka bawa ke gedung farmasi. Mereka berencana akan mengeksekusinya di tempat itu. Akan tetapi setibanya di tempat itu mereka begitu kebingungan saat melihat Yeon Gil-ho tidak ada di dalam mobil. Dan tiba-tiba saja di dalam gedung farmasi sendiri para gadis tengah kebingungan mengapa mereka dikumpulkan di dalam ruangan itu. Padahal sebelumnya mereka telah dijanjikan untuk menemani pesta acara VIP. Keheranan mereka kian meningkat saat seorang dokter masuk ke dalam ruangan ini sembari membawa obat penawar narkoboy. Dan perkenalkanlah Leon Plus, sebuah obat penawar untuk mengatasi zombie gila dari narkoboy jenis baru yang kini telah selesai mereka ciptakan. Kemudian Tuan Choi pun memerintahkan dokter itu untuk mulai melaksanakan eksperimennya. Lalu sebuah narkoboy baru dengan skala tinggi pun langsung disuntikan ke salah satu gadis, yang dimana efek yang ditimbulkan dari narkoboy itu memang cukup dahsyat. Di saat seperti inilah Leon Plus pun diberikan ke orang itu untuk mengatasinya. Dan benar saja awalnya memang berhasil. Akan tetapi tiba-tiba saja wanita itu pun tidak mampu menahan kerasnya obat itu dan langsung mengalami tewas seketika. Para pejabat yang menyaksikan ini pun begitu merasa marah atas kegagalan yang terus terulang kembali dari produk ini. Dengan wajah yang penuh kesal, Tuan Choi pun meminta mereka untuk menyaksikan eksperimen ini sampai akhir. Akan tetapi sama saja, ketiga wanita yang dijadikan kelinci percobaan mengalami hal yang sama seperti tadi. Mereka mengalami tewas seketika. Dan kini yang tersisa tinggal satu orang gadis lagi, yaitu Yeseo. Secara bersamaan Kang telah berhasil menyelinap masuk ke gedung itu melalui pintu belakang. Akan tetapi saat di dalam ia pun langsung dicegat oleh segerombol penjaga yang ingin menangkapnya. Tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menghadapi mereka seorang diri. Namun sayang untuk masuk ke sana tidaklah mudah. Kang kembali dicegat oleh Kak beserta pasukannya. Seluruh penjuru gedung pun telah mereka kepung untuk menghentikan dirinya.
Dalam keadaan yang tidak menguntungkan ini, Kang berteriak memanggil para pejabat yang di dalam gedung untuk memperlihatkan sebuah video penting milik Jenny. Bahkan Kang berteriak akan sehancur apa kota Gangnam atas kebejatan mereka dari peloncingan narkoboy ini. Mereka yang melihat video itu pun begitu merasa panik sekali dan menyalahkan Tuan Choi yang telah menyembunyikan semuanya. Terlebih lagi Pak Takjul yang mencaci habis-habisan Tuan Choi. Tentu saja Tuan Choi merasa tersinggung dengan hinaan itu, sehingga kembali ke Kang yang tengah berusaha menghadapi para gangster yang ingin menangkapnya. Di tengah perbakuhan taman ini, Yeon Gil-ho pun muncul kembali untuk membantu detektif Kang. Namun naas jumlah lawan malah semakin banyak dan terus bermunculan. Melihat hal itu, Yeon Gil-ho pun menutup semua akses pintu di setiap penjuru. Lalu ia pun meminta Kang untuk pergi ke dalam ruangan utama dan menyelamatkan anaknya. Sedangkan ia sendiri yang akan kembali mengorbankan diri untuk menghadang mereka. Dengan waktu yang cukup singkat, Yeon Gil-ho pun mampu menghabisi semua gangster. Akan tetapi muncullah musuh bebuyutannya yaitu Sika. Ia pun yang sudah merasa lelah pada akhirnya mampu ditumbangkan oleh K. Dengan sangat tragisnya, K menyayat kakinya Yeon Gil-ho. Setelah itu ia pun perlahan menghampiri untuk membunuhnya. Tetapi tidak semudah itu. Dan inilah yang terjadi. Secara bersamaan, para pejabat korup itu telah melarikan diri dari tempat itu. Kini yang tersisa tinggal Seo-jin saja bersama Ye-seo yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Sesaat di dalam, Ye-seo pun mencoba untuk membunuh Tuan Choi. Akan tetapi Tuan Choi berhasil menangkis serangan dadakan itu. Bertepatan dengan itu, Kang telah berhasil masuk ke dalam ruangan utama juga. Namun sayang, ia pun langsung dilumpuhkan oleh pengawal pribadinya Tuan Choi. Dan di momen yang memojokkan ini, Tuan Choi pun menyuntikkan sebuah narkoboy ke Ye-seo. Seo-jin tengah memberikan Leon Plus untuk menyelamatkan Ye-seo. Sedangkan Kang sendiri tengah mengejar Tuan Choi yang sedang melarikan diri. Akan tetapi ada sebuah mobil yang menghalangi yang membuat Tuan Choi pun gagal lolos pergi dari tempat itu. Dan di saat itulah Kang pun langsung membabi buta menghajar Tuan Choi. Saking marahnya ia pun mengeluarkan pistol untuk mengakhirinya. Akan tetapi tembakannya tidak ia lepaskan akibat teringat untuk tetap membiarkan Tuan Choi hidup. Bukan tanpa alasan, Tuan Choi harus merasakan penderitaan dunia dulu dari perbuatannya itu. Akan tetapi tiba-tiba saja Yeon Gil-ho telah merasa lega sekali setelah berhasil melakukan balas dendam terhadap orang yang telah membunuh Jenny. Rasa dendam yang tertanam di tubuhnya telah berubah menjadi rasa kekosongan. Dirinya tersadar bahwa semua yang dilakukan ini tidak akan membuat wanita yang dicintainya hidup kembali. Yeon Gil-ho benar-benar merindukan wanita yang dicintainya itu. Semenjak tragedi itu, Seo-jin pun langsung mempublish video milik Jenny ke media. Akibatnya para pejabat yang terorganisir akhirnya ditangkap juga. Para masyarakat yang menyaksikan ini pun begitu merasa kagum terhadap Seo-jin dan menganggapnya sebagai pahlawan. Di depan media sendiri, Seo-jin tengah diwawancarai bagaimana cara ia bisa menghancurkan organisasi raksasa ini. Seo-jin pun menceritakan segalanya. Ia telah sengaja menerima tawaran Tuan Choi untuk bekerja sama dengannya. Dengan cara itulah ia bisa menghancurkan kelompok ini dari dalam. Seo-jin mengaku kalau caranya ini memang kotor, tapi hanya itulah satu-satunya cara yang bisa ia jalankan. Maka dari itu ia pun akan mempertanggungjawabkan cara kotornya ini dengan menyerahkan diri ke kepolisian juga. Di tempat yang berbeda, Kang bersama putrinya tengah melakukan ziarah terhadap makam Jenny dan Lee Jong-hwa. Pada malam harinya, Kang tengah mendapatkan laporan adanya kekacauan di dalam klub. Seseorang yang tidak dikenal telah membakar semua narkoboy yang tersisa di dalam klub malam. Kang yang mendengar itu pun mengejar si pelaku yang belum jauh pergi. Hingga saat di luar, Kang pun melihat si pelaku itu yang sedang berjalan menjauh dari tempat tersebut. Rupanya pelaku yang dimaksud itu adalah Yeon Gil-ho. Kang pun hanya terdiam penuh kerespekan terhadap Yeon Gil-ho ini. Dan setelah itu film Gangnam Beast pun akhirnya selesai juga. Anjay, mantap.